Cukup senang ya Chef kalau melihat ada tanda-tanda kebangkitan di pasar domestik gitu di IHSG karena kalau kita lihat sebetulnya pergerakannya sejak awal tahun sebetulnya masih tampak lesu ataupun tidak bergairah meskipun dari data-data domestik tampaknya sebetulnya ini seharusnya mendorong penguatan IHSG tapi nyatanya belum mampu untuk Ya. menahan laju IHSG untuk bergerak di zona hijau bahkan muncul tanda-tanda January effect juga ya dari bursa saham Wall Street. Sebetulnya apa saja sih sentimen-sentimen yang diperhatikan oleh investor pada perdana hari ini? Iya, kalau kita berbicara sentimen, kita harus berbicara dulu kondisi teknikal dari IHSG-nya itu sendiri. Kalau kemarin kita lihat memang emiten perbankan ini justru menjadi lagar dari IHSG. Bahkan investor asing ini tercatat meninggalkan bursa dalam negeri senilai 1,29 triliun di seluruh pasar dan secara total jika dilihat secara year to date telah melepaskan 2,86 triliun. Dan lagi-lagi saham yang dilepas ini adalah saham-saham yang memang cukup besar, di antaranya adalah BBCA, BBRI, dan juga BMRI. Dan kalau dilihat dari hari ini secara teknikal, di sesi 1 memang terjadi apresiasi ya hingga 1%. Dan yang tadi juga sudah kita sampaikan di awal adalah bank-bank ataupun saham-saham perbankan buku 4 ini kompak mengalami penguatan yang sangat signifikan. Gak hanya perbankan tetapi teknologi juga, di mana sesi pertama Goto ini terapresiasi 3,19% dan Buka ini terapresiasi 1,53%. Tetapi kalau dianalisa secara teknikal, ini sebenarnya IHSG kita selama bulan Januari belum kemana-mana. Tepatnya kalau diamati sejak akhir Desember, IHSG candle-nya berusaha untuk bisa tembus ke moving average 50 tapi belum berhasil, bahkan makin jauh dari level moving average 20, apalagi MA50 ya, MA20 aja udah jauh gitu kan. Jadi memang trennya masih pelemahan dan sementara waktu walaupun kita lihat hijau, memang volumenya ini yang menentukan, volumenya ini masih belum cukup kuat untuk bisa menopang IHSG tembus ke level rata-rata di MA20 diantaranya level realistisnya itu di 6.760. Ini adalah Level level resistance resisten ya? pertama, iya. Kalau udah di 6.760 ini lewat, baru bisa masuk ke level resisten selanjutnya. Tetapi hari ini pun masih jauh dari level resisten 6.760. Nah kalau tadi Sasa berbicara tentang sentimen, sentimen ini masih memang datang dari global. Yang pertama adalah pembukaan China dan juga rilis data yang akan dari China. Pembukaan di China yang sudah berlaku sejak lama ini sebenarnya memang bagus, tetapi yang tadi saya sampaikan di awal, bisa membuat ataupun memperparah sentimen sebenarnya di dalam negeri. Karena apa? Karena investor akhirnya kabur dari pasar saham dalam negeri. Karena investor asing akhirnya memilih untuk pergi keluar ataupun mungkin pergi ke pasar China karena melihat ataupun untuk bisa membeli aset-aset yang dianggap undervalue atau murah secara valuasi, dan juga ada data terkait tingkat inflasi dan juga indeks harga produsen ataupun IHP untuk bulan Desember lalu yang akan dirilis di pekan ini. Berdasarkan konsensus Trading Economics ini memperkirakan inflasi China pada periode tersebut ini akan kembali menjadi 1,8% secara year on year. Namun artinya angka ini melambat secara bulanan. Sementara itu kalau misalkan dilihat dari IHP-nya sendiri diperkirakan akan kembali tumbuh negatif secara year on year di tengah melemahnya permintaan domestik karena pembatasan COVID yang ketat dan juga penurunan harga komoditas di periode tersebut. Iya, Chef, kalau kita mencermati pergerakan IHSG memang mulai dari September sejak menyentuh highest levelnya di tahun lalu 7.300 begitu di September, sekarang sudah mencapai 6.600. Rasanya ini sudah cukup jauh begitu ya gapnya begitu sehingga upside potensial di tahun ini seharusnya masih bisa dicapai lagi dengan sejumlah level-level resistance yang seharusnya bisa dicapai dengan Iya. sejumlah sentimen-sentimen positif di tahun ini. Tapi memang tampaknya kita masih dibayangi ya sentimen-sentimen global tadi seperti dengan pembukaan kembali aktivitas di China yang ternyata ini menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi bagus bagi perekonomian karena merupakan mitra dagang utama, di satu sisi ini tentunya akan berdampak ya bagi pasar saham domestik. Itu tadi kalau dari sentimen-sentimen. Nah kalau tadi sudah ada terkait dengan pembukaan dari China, kemudian inflasi ya, inflasi China dan Amerika Serikat tentu ini menjadi perhatian pelaku pasar. Ini ada juga terkait dengan harga CPO dan juga inflasi Amerika Serikat. Ini seperti apa elaborasinya? Iya, jadi memang ini masih termasuk salah satu sentimen yang juga perlu diperhatikan oleh investor. Kita harus memperhatikan nih harga-harga komoditas utama dunia karena kemarin 2022
Perekonomian Indonesia ditopang oleh komoditas khususnya energi. Nah sekarang kita harus cermati karena sejumlah emiten di sektor energi, pertambangan khususnya hingga perkebunan, ini pergerakannya kan memang ditopang oleh naik turunnya harga di pasar global. Dua komoditas ekspor unggulan RI yaitu batubara dan CPO kali ini justru berada di dalam tren penurunan sepanjang tahun ini. Jadi itu perlu dicermati dan juga menjadi pertimbangan ketika membeli emiten-emiten yang berkaitan juga. Dan tadi Sasa menyebutkan terkait dengan inflasi, betul di pekan ini, tepatnya malam nanti, ini akan ada rilis dari inflasi Amerika Serikat di bulan Desember 2022. Konsensusnya dari Trading Economics memperkirakan inflasi Amerika Serikat melandai di 6,5% secara tahunan. Ini artinya juga turun daripada bulan sebelumnya di November di 7,1%, tapi masih harus diingat 6,5% masih jauh dari target The Fed. Dan juga akan ada pembacaan sentimen konsensus Amerika Serikat di bulan Januari 2022 ini. Indeks sentimen konsumen ini yang akan dipublikasikan ini dan dirilis oleh University of Michigan adalah salah satu indikator yang paling dapat diandalkan untuk bisa memprediksi terjadinya resesi Amerika Serikat. Tidak hanya data itu juga, tapi juga data dari PDB Inggris per bulan November 2022. PDB di November 2022 ini diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 0,2%. Jika benar kontraksi ini terjadi, artinya ini semakin besar peluang yang memberikan gambaran bahwa ekonomi Eropa diperkirakan akan segera memasuki jurang resesi. Iya, resesi ini memang menjadi headline sejak tahun lalu begitu ya, dan tampaknya memang bayang-bayang resesi ini semakin nyata di depan mata. Tapi kalau kita cermati memang kenapa sih terjadi resesi, karena memang tingginya inflasi kombinasi dengan kenaikan suku bunga acuan ini yang menyebabkan resesi ini makin dekat begitu ya dengan bayang-bayang sentimen yang akan melimputi sepanjang tahun ini gitu Chef. Tapi kalau kita tarik juga misalkan terkait dengan inflasi Amerika Serikat meskipun tampaknya trennya sudah melandai tapi balik lagi ya masih jauh dari target The Fed 2%. Apalagi di tahun ini kemungkinan juga The Fed bakal menaikkan suku bunga acuan sampai kisar 5%. Bahkan JP Morgan memperkirakan kalau sebaiknya The Fed ini meningkatkan suku bunga acuan sampai 6% di tahun ini untuk memerangi inflasi yang masih cukup tinggi. Itu tadi sentimen-sentimen, Chef. Kalau dari sektoral, kalau kemarin tadi Chef bilang perbankan jadi sektor yang laggard. Hari ini sektor perbankan tampaknya jadi bintang ya. Iya, hari ini sektor perbankan jadi bintang. Walaupun sebenarnya Sasa, sektor perbankan ini secara year to date untuk big caps ini ya dari BBCA nih, saya bacakan BBCA ini untuk year to date-nya sudah melemah 4,09%. BBRI hari ini terapresiasi 2,74% tapi secara year to date melemah 9,31%. BBNI hari ini terapresiasi 1,18% tapi secara year to date melemah 6,50%. BMRI hari ini terapresiasi menjadi yang salah satu yang tinggi di 2,79% tapi sebenarnya secara year to date melemah 6,80%. Jadi bisa dikatakan saat ini investor lagi menserok harga yang sudah didiskon nih karena secara year to date memang saham-saham ini sedang koreksi semua. Iya, kalau kita lihat hari ini di antara emiten Bank Buku 4, Bank Mandiri yang memimpin penguatan bahkan 2,79% dan hari ini juga merajai nilai turnover hampir 1 triliun begitu 949 miliar. Yep. Karena penguatan saham Bank Mandiri ini memang terjadi penguatan setelah 5 hari beruntun terkoreksi. Bahkan BBRI yang juga menjadi salah satu saham pemberat IHSG pada perdana kemarin, ini juga hari ini mampu bangkit setelah 8 hari tertekan di zona merah. Tampaknya memang penguatan emiten perbankan Buku 4 khususnya begitu ya pada perdana hari ini juga setelah tampaknya tertekan karena kalau kita lihat di awal Desember lalu kan saham-saham di Bank Buku 4 ini sudah mencapai level highest-nya begitu ya sehingga tampaknya memang investor melakukan aksi profit taking gitu apalagi dengan melihat sejumlah kinerja fundamentalnya juga cukup solid begitu yang mencatatkan 2 digit gitu. Semoga kita harapkan ini juga mencerminkan perekonomian Indonesia yang juga solid ya Chef ya. Terima kasih atas review perdagangan sepanjang hari ini Chef.